Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses. Halo Motivers, apa kabar? Waduh, sudah hampir 1,5 bulan kita nggak ketemu ya. Karena padatnya kesibukan sempat tertunda. Harusnya nggak boleh, harusnya on terus ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan motivasi yang sangat dahsyat, yaitu mengenai 5 ilmu yang wajib Anda wariskan sebelum Anda meninggal dunia. Motivers, kali ini saya mungkin memberikan motivasi agak serius ya, karena ini berkaitan dengan hidup mati seseorang. Jadi sebelum kita meninggal dunia akan sangat rugi kalau kita tidak mewariskan 5 hal ini kepada anak cucu kita. Yang pertama adalah ilmu agama. Motivers, ilmu agama ini adalah bekal kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, setelah usia kita habis di dunia ini, mungkin 60 tahun, 70 tahun, sangat sedikit yang bisa 80 tahun. Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Artinya rata-rata usia bisa dibilang penduduk Indonesia berkisar di angka 70 tahun. Nah, untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, maka ilmu agama adalah satu-satunya bekal yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, kita harus bisa mencari, mengamalkan, dan menyebarluaskan, terutama untuk anak-anak kita sebagai bekal. Motivers, jangan sampai anak kita tumbuh menjadi pribadi yang, mohon maaf, tidak mengenal siapa Tuhannya. Maka pastikanlah kita memiliki ilmu agama yang cukup, sehingga kita dapat mengamalkan dan juga menurunkannya kepada anak-anak kita. Karena bekal yang paling penting untuk anak kita setelah kita tidak ada adalah agama. Bahkan Albert Einstein pernah mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah suatu kebutaan. Ya, bagaimana orang kalau buta? Lalu yang kedua, ilmu mencari rezeki. Nah, mencari rezeki, yang pertama ilmu mencari. Nah, mencari ini harus disesuaikan dengan relevansi saat ini. Sekarang sudah era 4.0 bahkan 5.0, sehingga semua harus serba digital, terkoneksi secara online, mudah diakses di seluruh dunia, borderless. Sehingga bagi Anda yang PNS, janganlah memaksakan anaknya harus jadi PNS. Anda yang dokter, jangan memaksakan anaknya harus selalu jadi dokter. Kecuali kalau anaknya mau mengikuti jejak ayahnya atau ibunya, silahkan. Karena ada 1000 jenis usaha mata pencarian yang relevan dengan era digital seperti saat ini. Ya, menjadi YouTuber, menjadi content provider, menjadi selebgram, atau menjadi aktivitas apapun yang bisa dipublish di online media. Nah, setelah dapat uang, yang kedua, kita harus belajar mengamankan. Bagaimana supaya uang yang didapat ini aman, bisa kita tabung, bisa kita depositokan, ya. Lalu bisa juga kita investasikan di portofolio yang aman, ya. Nah, seperti kita beli logam mulia, kita beli tanah. Nah, itu aman sehingga uang kita tidak tergerus inflasi. Karena rata-rata inflasi itu di Indonesia bisa berkisar kurang lebih 5%. Jadi kalau kita mengamankan uang kita, minimal aman dari inflasi. Dan yang ketiga, ilmu mengembangkan. Dari uang yang sudah dicari, diamankan, setelah diamankan, dikembangkan.
Dikembangkan itu artinya bagaimana uang yang tadinya sudah aman berkembang. Kita buka usaha-usaha baru, kita buka bisnis baru, kita belajar suatu bidang yang memang kita tertarik di situ. Sehingga nanti untuk persiapan masa tua kita, pensiun dari PNS, swasta, BUMN, BUMD, kita nggak galau lagi karena kita sudah punya usaha. Sehingga harta kita bisa berkembang. Nah, oleh karena itu, jangan malas belajar ilmu mengenai mencari, mengamankan, dan mengembangkan rezeki. Yang ketiga, ilmu komitmen. Komitmen ini adalah menepati janji, menepati apa yang sudah diucapkan, menepati apa yang sudah menjadi kewajiban, komit. Ya, kalau memang komitmen sehari sholat 5 waktu, ajarkan anak-anak kita komit. Kalau memang komitmen tiap hari Minggu harus ke gereja, bagi yang Nasrani harus ke gereja. Kalau memang komitmen ya untuk mendapatkan punishment jika melakukan kesalahan, berikan punishment. Kalau memang komitmen anak kita berprestasi, ranking 1 atau prestasi di pengajian, ekstrakurikuler, berikan hadiah, berikan reward. Itu komitmen. Jangan biasakan anak-anak kita mendapatkan segala macam barang yang dia minta dengan mudah. Tapi binalah agar mereka biasa berkomitmen. Oke, kalau kamu bisa ranking 1, kalau kamu bisa hatam Al-Quran, kalau kamu bisa pelajarannya hebat, kalau kamu bisa sukses berintis bisnis, ayah akan kasih hadiah ini. Itu namanya komitmen. Komitmen itu mahal, Bapak Ibu, ya. Nah, oleh karena itu harus kita ajarkan, harus kita wariskan, harus kita contohkan dan praktekkan. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus komitmen. Bagaimana mungkin anak kita akan komitmen kalau kita tidak komitmen, ya? Yang keempat, ilmu berbagi. Nah, ilmu berbagi ini yang mulai sulit saat ini. Kalau ilmu minta itu di mana-mana orang sangat tertarik, tapi ilmu berbagi, bagaimana kita bisa mendonasikan, menyumbangkan sebagian harta kita, sebagian hak kita sumbangkan. Apa yang sudah dengan susah payah kita perjuangkan selama 2 tahun, 3 tahun, kita ikhlas berbagi. Tolong berikan kepada anak-anak kita ilmu berbagi. Bagaimana membagi kenikmatan dengan saudaranya terlebih dahulu, dengan kakaknya, dengan adiknya, lalu dengan tetangga kanan kiri, dengan teman-temannya yang kurang beruntung. Itu ilmu berbagi. Kalau ilmu berbagi sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka hampir komplit warisan yang kita berikan. Dan yang kelima adalah ilmu ikhlas. Nah, ini yang paling sulit. Saya sendiri sebagai motivator belum tentu saya selalu bisa ikhlas lahir batin atas peristiwa baik dan buruk yang saya alami. Saya masih belajar. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita belajar, kita tingkatkan ilmu ikhlas. Apa itu ikhlas? Bisa legowo menerima kenyataan, bisa lapang dada menerima kenyataan, ya, realistis, objektif. Jika anak-anak kita sudah memiliki ilmu ikhlas komplit 100%, ilmu yang kita wariskan selesai. Anda tidak usah khawatir anak Anda profesi apapun, bahkan anak Anda tidak kuliah pun, atau anak Anda berada dimanapun. Jika 5 hal ini sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, yaitu ilmu agama, ilmu rezeki, ilmu komitmen, ilmu berbagi, dan ilmu ikhlas, maka selesai tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Sejatinya untuk 5 hal inilah peran kita di dunia sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Baik Motivers, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja Anda terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga tulis di bawah ini usulan apa, mengenai topik apa yang bisa kita ulas untuk episode yang mendatang. Kami berharap Motivers semuanya bisa termotivasi. Oleh karena itu, saya panggil Anda Motivers, ya, karena Andalah motivasi saya untuk membuat konten YouTube ini.
Sampai berjumpa di episode yang akan datang. Saya Hamri Gusman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers. Tidak semata-mata untuk kegiatan-kegiatan